Tenang dan tidak merasa bersalah. Begitulah ekspresi Ayu Puspita, pemilik wedding organizer Ayu Puspita Sejahtera dan pengelola vendor Medlift, ketika digeruduk massa di kawasan Kayu Putih, Matraman, Jakarta Timur, Selasa malam. Massa yang emosi karena telah ditipu dan dirugikan akibat pesta pernikahannya berantakan dan memalukan, meminta pertanggungjawaban kepada Ayu Puspita agar mengembalikan uang yang sudah mereka setor untuk acara pernikahan. Ibu tadi bilang sanggup untuk refund? Kita butuh uangnya kembali, 100%. Oke? Betul. Kita butuh itu. Nah, kalau ibu bilang bisa balikin 3 minggu, tapi dari world event, itu kita yakin nggak akan terjadi. Dugaan penipuan dan penggelapan yang dilakukan Ayu Puspita terungkap ke publik setelah viralnya beberapa video acara pesta pernikahan yang tidak terlaksana sesuai dengan kesepakatan, seperti peralatan resepsi yang kurang dan makanan yang tidak tersedia. Kamu udah menerima uang nih, terus kamu nggak melaksanakan tugas kamu, kayak mana maksud kamu? Ngenes, pasti ngenes banget. Apalagi yang berekspektasi pasti bukan cuma calon pengantinnya aja. Sekitar 200 pasangan yang telah dan akan melaksanakan pesta pernikahan menjadi korban dugaan penipuan dan penggelapan yang dilakukan Ayu Puspita. Nilainya ada yang puluhan juta hingga ratusan juta rupiah. Totalnya sangat fantastis, yakni mencapai 16 miliar rupiah. Mayoritas konsumen tergiur oleh bonus yang ditawarkan wedding organizer Ayu Puspita. Saya total pembayaran itu sekitar 170-an, yang udah masuk sekitar 147 sih. Kita tuh diiming-imingi dengan banyak bonus-bonus, jadinya banyak yang tergiur lah. Kenapa bisa ratusan? Nah itu berarti dia dahsyat banget promonya dan dia akan memberikan bonus yang banyak tuh biasanya. Makanya klien-klien ini tertipu dan bisa bayar langsung. Satu persatu korban dugaan penipuan wedding organizer Ayu Puspita melapor ke polisi. Ayu selaku pemilik dan seorang karyawan berinisial ID sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ayu yang sebelumnya dikenal sosok dermawan, kini harus mempertanggungjawabkan tindakannya. Sementara sang bos ditahan, kantor wedding organizer Ayu Puspita di kawasan Cipayung, Jakarta Timur tidak beroperasi lagi dan telah dipasang garis polisi. Saya nggak ingin berusaha, Mbak. Demi Allah, Mbak. Ya kalau kita kerja mah yang halal-halal aja, nggak usah pakai nipu-nipu orang kayak gitu. Diamankan di wilayah Jakarta Timur, ada pemilik, ada manajer, dan ada karyawan. Pasangan selebriti Ahmad Dhani dan Mulan Jamila mendadak jadi sorotan publik. Bukan karena santernya isu cerai ataupun perseteruannya dengan psikolog Lita Gading, tetapi karena keduanya diam-diam mengadopsi seorang bayi perempuan. Hal itu terungkap setelah Mulan mengunggah beberapa foto di media sosial. Tak ingin membuat gaduh pemberitaan yang selama ini sudah banyak menyerang kehidupannya, akhirnya Dhani angkat bicara soal bayi perempuan yang ternyata anak adopsinya. Oh, Siti Aminah namanya. Ya, Siti Aminah, ada nama bayi perempuan tersebut. Bayi yang diambil dari sebuah panti asuhan di Solo itu ternyata sudah diadopsi Dhani sejak 5 bulan lalu. Kini Siti Aminah resmi jadi anggota baru keluarga Dhani dan Mulan. Dalam foto dan video yang diunggah Mulan, terlihat Safea sangat sayang dengan adik barunya itu. Lantas, apa alasan Dhani dan Mulan mengadopsi anak padahal keduanya telah memiliki 7 anak? Ya nggak apa-apa, kan emang mau ini apa, supaya nggak sepi di rumah. Yatim piatu ya. Yatim piatu. Kemarin berapa lama Pak dia? Maksudnya memutuskannya atau Udah lama. Berapa? Pada usia sebulan. Masuk akal jika alasan Dhani mengadopsi karena merasa kesepian. Sejak Al-Ghazali menikah, putra sulungnya itu tak lagi tinggal di rumahnya. Apalagi tak lama lagi Al-Rumi, putra keduanya juga angkat kaki dari rumah usai menikahi Siva Haju. Tak heran jika Safea, anak perempuan satu-satunya Dhani, menangis karena kesepian ditinggal kakak Al menikah. Meskipun Al-Ghazali sudah menikah ya, tapi tetap El tertunangan itu membuat Via menangis. Jadi waktu bikin video call El di Swiss, kayaknya Via menangis karena ya dia nggak nyangka aja setelah Al keluar dari rumah dan punya rumah sendiri, lalu sebentar lagi kakaknya El keluar dari rumah sebentar lagi. Gitu. Jadi cukup menyedihkan buat Safia yang selama ini punya 2 kakak yang tinggal di rumah.
Mengenakan setelan outfit warna pink, selebgram Wardah Tinamawa kemarin kembali mendatangi kantor Polda Metro Jaya. Kehadiran istri pertama pengusaha Insanul Fahmi untuk kedua kalinya di kantor Polda guna memberikan bukti CCTV sebagai bukti dugaan perselingkuhan dan perzinahan yang sebelumnya telah ia laporkan. Didampingi pasukan juru belanya, Mawa mengaku lega setelah menjawab sekitar 26 pertanyaan penyidik dan resmi menyetorkan sejumlah barang bukti setelah selama 5 jam menjalani proses pemeriksaan. Lantas benarkah barang bukti CCTV yang disetorkan Mawa ke polisi didapatnya dari mantan suami Inara, yakni Virgon Tambunan? Saya tidak mengetahui hal tersebut, itu bukan ranahnya saya, mohon maaf. Jadi hari ini kita mendampingi klien kami, Ibu Mawa, untuk memberikan keterangan dan menghadirkan saksi. Kita sudah menyerahkan bukti-bukti kepada pihak penyidik, termasuk bukti elektronik. Buktinya salah satunya adalah rekaman CCTV. Saya alhamdulillah udah lega sih, semua bukti udah saya bagikan ke penyidik. Tadi pemeriksaannya sudah semua detail, semua udah terstruktur, udah saya sampaikan bukti-bukti, CCTV, chat, semuanya udah saya jelasin semua terstruktur. Selain mengaku lega, di depan juru warta, Mawa juga membongkar kebohongan suaminya, terutama soal dirinya yang sudah ditalak cerai selama 2 kali. Bahkan saat Oktober lalu, sang suami meminta izin poligami. Fahmi tak pernah mengakui jika dirinya sudah menikah siri dengan Inara Rusli. Tengah hamil besar, memasuki usia 7 bulan, Lesti Kejora nekat terjun langsung melihat pedihnya korban bencana banjir bandang yang melanda wilayah Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Kehadiran Lesti dengan ditemani sang suami Rizky Bilar ini tak hanya membawa bantuan berupa materi, tetapi juga semangat dan menghibur untuk para korban. Lantaran Lesti mengaku pernah tidur di pengungsian gara-gara banjir. Belum selesai udah ketawa. Oh, karena ibu udah nyanyi dikasih aja sama Papa Dila. Pas diskusi ngobrol-ngobrol boleh izin sama pihak tim produksinya, dibolehkan untuk 1 hari kita menyalurkan langsung ke sana. Aku pernah ngerasain ada di posisinya mereka, gitulah mereka happy sekali. Ya, aksi Lesti memang mendapatkan banyak apresiasi dari netizen. Tetapi bagi Bilar, aksi Lesti ini cukup mengkhawatirkannya, mengingat Lesti memiliki riwayat HPL atau melahirkan lebih cepat dari perhitungan dokter. Emang akunya yang mau. Ya kalau untuk kekhawatiran pasti, tapi kan kembali lagi, dia kan udah bisa ngukur dirinya sendiri, udah bisa ngukur, dan kita pun periksa. Ini kuat banget, bisa dibilang apa sih namanya? Kebo ya. Yang fisiknya jadi menurun setiap aku hamil itu selalu papahnya. Apalagi yang sekarang ini tuh aduh pokoknya maunya morning person, maunya kesana kemari, maunya berkegiatan gitu. Muntah-muntah, sering drop. Kan saya sering absen di program, karena itu tadi kena sakit, tiba-tiba masuk angin.